Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hello everyone, perkenalkan nama saya Armiza Adelia Pratiwi. Saya dari Fakultas FK Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Pramuka dari pasal 9 sampai pasal 19. Pasal 9, isi dari pasal 9 yaitu kecakapan yang terdapat dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Selanjutnya pasal 10, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem EMONG. Sistem EMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem EMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan, yaitu di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang memperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12 yang menjelaskan tentang jenjang pendidikan kepramukaan, ada yang namanya jenjang siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pasal 13 yang berisi tentang setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Lalu, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi syarat standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16, di dalam pasal 16 menjelaskan tentang satuan pendidikan kepramukaan yang terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Pasal 17, 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga yaitu evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Yang selanjutnya, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh Khawatir Nasional. Yang selanjutnya, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Khawatir Nasional. Pasal 18 ayat pertama yaitu akreditasi dilakukan untuk membentukkan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 19 ayat pertama yaitu sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Yang kedua yaitu tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengembangan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus yang sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Yang ketiga yaitu sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.